Kita menyerahkan kepada Pak Anies sebagai satu penghormatan bahwa ya beliau adalah calon yang sama-sama kita dukung, yang tentunya beliaulah yang paling tahu siapa yang paling tepat untuk mendampingi beliau. Pendukungnya Anies siap kepanasan. Relawan Ganjar Pranowo sebut Anies hanya dimanfaatkan parpol pengusung. Telak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Dan ini juga sebagai satu simbol dan pertanda bagi publik juga bahwa ketika kita memberikan dukungan kepada calon presiden, ya tentu kita harus menghargai. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo, Kongres Rakyat Nasional atau Kornas blak-blakan menyebut baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Anies Baswedan hanya dimanfaatkan oleh parpol pengusung. Presidium Kornas Sutrisno Pangaribuan menyebut sedari awal KPP tidak punya rencana strategis dalam menghadapi Pilpres 2024. Hal ini Sutrisno sampaikan berkaitan dengan kabar goyangnya KPP dikarenakan belum ditentukan cawapres dan kengototan Demokrat agar ketua umum mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, segera dideklarasikan jadi cawapres. Menurut Sutrisno, KPP sejak awal tidak memiliki rencana strategis tentang tujuan mencalonkan Anies Baswedan. Sutrisno juga mengkritisi sikap KPP terhadap pernyataan cawe-cawe dan tidak akan netral yang Presiden Jokowi lontarkan. Ia meminta kubu Anies Baswedan untuk tidak menjadikan Jokowi sebagai kambing hitam. Menurutnya, respon dari KPP selama ini mengenai cawe-cawe Jokowi hanyalah untuk menutupi kerenggangan di antara mereka. Meski demikian, Sutrisno berharap agar KPP tetap solid sehingga bisa memajukan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Memang benar yang dikatakan oleh Sutrisno, ada kemungkinan tuduhan cawe-cawe Jokowi hanya menutupi keretaan akan hancurnya koalisi perubahan. Karena model-modelan pendukung Anies memang seperti itu. Ketika ada masalah di kalangan Anies, semuanya ditutup rapat. Dan sebagai gantinya, menyuarakan isu dengan menuduh dan menyerang Jokowi. Itulah sebabnya sampai detik ini koalisi rebahan itu masih belum mau mengumumkan cawapres pilihan Anies lantaran adanya mosi tidak percaya Nasdem dan PKS terhadap AHY. Di sisi lain, elektabilitas Anies juga terus anjlok. Saat ini pecah rekor berada di posisi ketiga, urutan terbawah, merosot terus. Demokrat pun meradang dan ancang-ancang bakal mengevaluasi dukungan mereka terhadap Anies. Ini jelas bumerang dan buah simalakama bagi Nasdem dan PKS. Usung AHY bakal keok, tidak usung AHY, Demokrat bakal cabut dari gerombolan mereka. Akibatnya sudah pasti runyam. Persyaratan presidensial threshold tidak terpenuhi. Gagal masuk dalam radar Pilpres 2024 pula. Ambisi Surya Paloh dan JK pun ambruk dengan sendirinya. Nangis darah berjamaah. Dengan berjalannya waktu, akan dilupakan semua orang bahwa bangsa yang besar ini pernah diwarnai badut politik dalam sejarah kontestasi Pilpres di negeri ini. Tentu saja Demokrat curiga lantaran sampai detik ini AHY belum juga diumumkan Anies menjadi cawapresnya. Gelagat itu bisa dilihat dari langkah catur PKS yang berupaya merayu Mahfud MD jadi cawapresnya Anies. Ini yang tambah bikin Demokrat kena gejala tipes mendadak. Apesnian. Demokrat gelap mata dan dengan emosi yang meluap tak tertahankan, memberi target batas tenggat waktu bagi Nasdem untuk segera mengumumkan siapa cawapresnya Anies di bulan Juni ini. Memang lucu, yang satu ngebat, dua lainnya masih ragu. Endingnya bisa diprediksi. Koalisi perubahan bakal berubah menjadi koalisi Rest Not in Peace. Satu-satunya cara untuk menepis rasa malu yang tak terkira, timpakan kesalahan kepada pemerintahan Presiden Jokowi. Mulai dari goreng isu menjegal Anies, sampai urusan cawe-cawe pun bakal terus digoreng sampai segosong-gosongnya. Begitulah tipikal gerombolan koalisi panik. Jelas saja tidak masuk akal. Bagaimana mungkin koalisi kelas bekicot dijegal oleh koalisi parpol kelas raksasa? Jegal apanya? Teriak-teriak menuding Anies digembosi nyapres lantaran cawe-cawenya Jokowi. Padahal ngurus koalisi sendiri saja tidak becus. Yang lebih konyol lagi, gerombolan panik koalisi rebahan itu pada gontok-gontokan sendiri. Bagaimana mau kompak dan solid dalam konsolidasi, malah saling serang balik dengan dalih tidak usah cawe-cawe lah, tidak usah bikin rusuh lah. Aneh memang.
Bagaimana kalau menurut Anda? Itulah dasar lain atau dasar kedua. Kenapa saya sampaikan, saya meyakini Anies tidak bakal bisa jadi presiden. Anies dipuji setinggi langit sampai dianggap layak jadi presiden hanya karena bisa bangun sirkuit 54 hari. Jakarta amburadul bos dipimpin Anies. Masa mau jadi presiden? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Apa yang dia kerjakan dengan yang diucapkan itu nggak pernah sinkron. Dari sejak Anies dikenal publik sampai sekarang. Jadi memang Anies tidak bakal berubah menurut saya. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Pegiat media sosial Helmi Felis mengungkit kembali kinerja ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mampu menyelesaikan pembangunan sirkuit Formula E di Jakarta dalam waktu 54 hari. Ia menilai kinerja Anies itu sungguh luar biasa. Menurut Helmi, ini membuktikan jika Anies memang pantas menjadi presiden Indonesia. Memang Anies berhasil membangun sebuah sirkuit dalam waktu singkat. Tapi begini ya, Formula E bukan program kampanye Anies atau program prioritas yang masuk pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Tapi sepertinya sebuah program yang dipaksakan untuk menyaingi kinerja Jokowi yang juga membuka balapan MotoGP di Mandalika. Jika Jokowi gelar acara balapan motor dan sebagai antitesis Jokowi, Anies membuat balapan mobil. Tapi sayangnya karena Anies ini tipe orang yang tidak bisa kerja dan hanya bisa ngomong, maka Formula E sangat tidak melebar gaungnya. Apalagi pengerjaannya dikebut karena hampir tidak jelas perjalanan proyek ini. Jika saja proyek ini memang sudah jauh-jauh hari direncanakan dan ditangani atau di bawah naungan orang yang bisa kerja, maka pasti akan luar biasa hasilnya. Tapi ini di bawah naungan orang yang hanya bisa ngomong doang. Dan lagian program Formula E bukanlah bagian dari kampanye Anies. Jadi sangat mengherankan proyek ini digenjot cepat. Sementara program utama seperti rumah DP 0 rupiah dan OKOC kini tak jelas nasibnya atau menguap begitu saja. Janji hanya rekam janji. Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru, yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah, seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Padahal harusnya Anies berpikir baik-baik bahwa lumbung suara itu ada di akar rumput, yang tak bisa membeli tiket nonton Formula E. Jika saja Anies menjalankan programnya dan warga Jakarta puas, maka kata-kata ejekan serta image negatif untuk Anies tidak akan terjadi. Belum lagi Anies juga memainkan politik identitas dalam mengejar kekuasaan. Maka dari itu Jakarta memang telah mengambil keputusan yang sangat fatal. Telah mengambil keputusan memilih gubernur terbodoh sepanjang masa atau sepanjang sejarah. Para bohir Anies adalah pemain catur yang licik. Mereka menikmati permainan politik bulus ini. Mereka tak peduli nasib rakyat harus seperti apa. Bahkan harus merangkak-rangkak untuk bisa mendapatkan cukup makanan. Mereka tidak akan pernah peduli. Bagi para bohir, bagaimana memastikan semua permainan yang menegangkan ini bisa dinikmatinya? Saking melimpah duitnya yang terus mengalir ke pundi-pundinya. Bahkan di saat pandemi di mana warga banyak sekali yang susah, para bohir ini tampaknya masih kaya raya saja. Tidak terpengaruh dengan pandemi. Ajaib kan? Maka cukup beralasan jika saya pribadi tidak akan memilih Anies karena rekam jejaknya yang sudah jelas tidak bisa kerja. Dan juga tidak bisa menepati janjinya di Jakarta hingga habis masa jabatannya. Justru, yang dihasilkan Anies adalah banyak proyek yang bermasalah, seperti sumur resapan yang hanya merusak jalan-jalan. Padahal diharapkan bisa menanggulangi banjir, ternyata tidak juga. Yang seperti ini memang tidak pantas menjadi capres. Jadi calon aja nggak layak, apalagi kalau jadi presiden beneran, bisa hancur negeri ini. Bagaimana kalau menurut Anda?